Sosok Ratu Tisha Destria ini trending topik di X ya, setelah Erick Thohir sendiri resmi di reshuffle dan sekarang bukan lagi Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Baik, ini sepak bola ini adalah penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Prabowo akhirnya menyetujui permintaan Ratu Tisha untuk panggil Shin Tae-yong lagi. Akhirnya timnas optimis masuk Pildun lagi karena dinahkodai Shin Tae-yong. Terima kasih Ratu Tisha dan Pak Prabowo, semoga Indonesia beneran masuk Pildun dan mencetak sejarah. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam jadwal terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi dua lawan berat yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi dijadwalkan pada 9 Oktober 2025, hanya tinggal menghitung hari menuju laga penting tersebut. Situasi ini membuat banyak pihak mulai menyoroti kondisi tim, apalagi beberapa laga uji coba terakhir masih jauh dari kata memuaskan. Timnas sempat menjajal kekuatan melawan Cina Taipei dan Lebanon, tetapi hasilnya mengecewakan. Performa fisik terlihat menurun drastis, gaya permainan cenderung berantakan, hingga masalah paling krusial ada di penyelesaian akhir alias finishing. Gol yang seharusnya bisa tercipta justru banyak terbuang sia-sia. Hal inilah yang membuat para supporter Garuda mulai ragu dengan kesiapan tim. Bukan hanya publik, tetapi juga pengamat bola dalam negeri menilai ada yang salah dalam arah kepelatihan. Jika kondisi tak kunjung membaik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan tim kuat lawan. Pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya sosok yang paling tepat untuk menahkodai skuad Garuda? Karena bagaimanapun, peran pelatih sangat menentukan arah perjalanan menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia. Kabar gembira akhirnya muncul dari Federasi Sepak Bola. Ratu Tisha, yang digadang-gadang bakal menggantikan Erick Thohir di kursi Ketua Umum PSSI, mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong. Tujuannya jelas, memanggil kembali pelatih asal Korea Selatan itu untuk menggantikan Patrick Kluivert. Respons ini langsung memantik perhatian publik, karena nama Shin Tae-yong punya rekam jejak positif bersama timnas Indonesia. Menariknya, kabar tersebut ternyata disambut baik oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya, kepercayaan penuh sempat diberikan pada Patrick Kluivert. Sayangnya, racikan strategi ala total football yang coba diterapkan Kluivert justru membawa bencana. Timnas Indonesia dibantai telak ketika menghadapi Australia dan Jepang, dua negara kuat yang seharusnya bisa menjadi tolok ukur perkembangan. Kekecewaan makin memuncak ketika pada pertandingan terakhir timnas hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Hasil itu membuat banyak pihak, termasuk Prabowo, mulai meragukan kapasitas Kluivert. Dalam kondisi genting inilah, permintaan Ratu Tisha akhirnya disetujui. Prabowo menilai langkah untuk kembali mendatangkan Shin Tae-yong bisa menjadi solusi paling realistis demi mengangkat performa Garuda. Keputusan ini memberi harapan baru bagi para pecinta sepak bola tanah air. Publik percaya, dengan tangan dingin Shin Tae-yong, timnas bisa kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya. Momentum ini seolah menjadi jawaban dari keresahan para pendukung yang tak ingin lagi melihat skuad Garuda tampil tanpa arah. Shin Tae-yong memang bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah lebih dari 5 tahun menangani skuad Garuda, sehingga benar-benar memahami karakter pemain, kultur sepak bola, bahkan pola pikir generasi baru di tanah air. Jejaknya jelas terbaca, ia sukses membangun pondasi yang selama ini hilang dari timnas Indonesia.
Di bawah kendalinya, 3 kelompok umur berhasil menembus putaran final Piala Asia. Mulai dari level U19, U23, hingga senior, semuanya mendapatkan sentuhan tangan dingin Shin. Hal ini tentu menjadi catatan emas, mengingat jarang sekali timnas Indonesia bisa menembus kompetisi Asia secara konsisten dalam berbagai kategori. Lebih dari itu, Shin juga berani melakukan perombakan besar pada susunan skuad senior. Alih-alih terus mengandalkan nama lama, ia justru mempercayakan kursi utama kepada pemain-pemain muda dengan rata-rata usia 24 tahun. Keputusan ini awalnya menuai pro dan kontra, tetapi pada akhirnya terbukti tepat. Garuda tampil lebih segar, energik, dan penuh motivasi. Tak berhenti di situ, Shin Tae-yong juga mengantarkan Indonesia melangkah ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya menjadi mimpi panjang. Catatan ini menandai bahwa Indonesia sudah mulai diperhitungkan di kancah internasional, bukan sekadar penggembira. Momen paling diingat publik tentu saja ketika Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Pertandingan itu bukan sekadar hasil imbang biasa, melainkan pukulan telak bagi Roberto Mancini, pelatih kelas dunia yang kala itu menukangi Arab Saudi. Imbasnya, karir Mancini di sana berakhir dengan pemecatan. Dari situ, publik melihat Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, melainkan arsitek yang mampu mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Kombinasi kedisiplinan ala Korea dan keberanian dalam bereksperimen menjadikan Shin sosok yang dihormati. Tak heran jika Prabowo maupun Ratu Tisa kembali meliriknya, sebab rekam jejak tersebut menjadi bukti konkret. Indonesia memang butuh sosok yang bukan hanya paham strategi, tetapi juga memahami DNA timnas yang sedang dibangun sejak 5 tahun terakhir. Berbicara tentang Roberto Mancini yang akhirnya harus angkat koper dari Arab Saudi setelah ditahan imbang Indonesia, cerita serupa ternyata menimpa pelatih lain. Graham Arnold, yang sebelumnya menjadi juru taktik Australia, juga mengalami nasib serupa setelah timnya hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan skuad Garuda. Hasil itu menjadi salah satu faktor yang membuat posisinya goyah hingga akhirnya digantikan. Kini, Arnold justru menjabat sebagai pelatih Irak, lawan yang akan dihadapi Indonesia pada laga Oktober mendatang. Situasi ini membuat pertandingan nanti syarat akan drama. Bagaimana tidak, dua pelatih besar pernah menjadi korban langsung dari racikan strategi Shin Tae-yong. Publik pun optimis, jika benar-benar kembali menukangi Garuda, Shin bisa mengulang kisah manis tersebut. Apalagi kondisi skuad saat ini juga terbilang menjanjikan. Indonesia punya amunisi baru dalam sosok striker diaspora seperti Ole Romeni dan Miliano Jonathan. Kehadiran mereka diyakini bisa menambah variasi serangan sekaligus memperkuat daya dobrak yang selama ini menjadi kelemahan. Dengan dukungan lini tengah yang semakin solid, Indonesia punya modal cukup untuk menghadapi kekuatan Irak. Di sisi lain, faktor psikologis juga akan sangat berpengaruh. Graham Arnold tentu menyimpan trauma tersendiri menghadapi Shin Tae-yong. Rekam jejak masa lalu tak bisa dihapus begitu saja, apalagi publik sudah menilai Arnold sebagai pelatih yang kurang beruntung setiap kali bertemu racikan Shin. Jika hal ini kembali terjadi, bukan tak mungkin posisinya di Irak pun akan kembali goyah. Oktober nanti, pertandingan melawan Irak bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus titik balik. Indonesia punya peluang besar, asalkan Shin benar-benar kembali ke kursi pelatih. Optimisme semakin menguat karena kali ini Shin akan dimanjakan dengan skuad terbaiknya, dipadukan pengalaman 5 tahun meracik fondasi. Publik pun mulai berani berharap, Garuda bisa berbicara banyak di kualifikasi. Jika melihat rangkaian cerita tersebut, harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi kosong. Timnas punya kombinasi yang jarang dimiliki sebelumnya. Pemain diaspora dengan kualitas grade A, serta pelatih berpengalaman yang sudah terbukti membangun fondasi kokoh. Inilah alasan utama mengapa optimisme publik begitu besar menyambut kabar kembalinya Shin Tae-yong. Namun tentu saja, jalan menuju Piala Dunia tidak selalu mulus. Faktor non-teknis seperti keputusan wasit masih sering menjadi batu sandungan. Banyak yang percaya, musuh terbesar Garuda bukan hanya tim lawan, tetapi juga keberpihakan wasit yang bisa merugikan di momen-momen krusial. Hal ini harus menjadi perhatian serius, karena kualitas permainan sehebat apapun bisa runtuh oleh keputusan kontroversial. Di luar itu, dukungan publik tetap menjadi kunci. Jika Ratu Tisa benar-benar berhasil menghadirkan Shin kembali, wajar bila banyak pihak mendukungnya untuk memimpin PSSI menggantikan Erick Thohir. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya.
Apakah Indonesia benar-benar bisa mencetak sejarah tampil di Piala Dunia? Publik tampaknya sepakat, ini saatnya percaya lagi pada Garuda. Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia 2026 bikin publik tanah air kecewa berat, pengamat bongkar penyebab sebenarnya. Serangan monoton jadi sorotan, Garuda Muda diminta segera berbenah jika tak ingin terpuruk lagi. Kekecewaan masih menyelimuti publik sepak bola tanah air setelah Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026. Hasil ini terasa pahit, terutama bila dibandingkan dengan pencapaian 2 tahun lalu ketika generasi muda Garuda berhasil menembus babak semifinal di bawah arahan Shin Tae-yong. Banyak pihak menilai kegagalan kali ini sebagai langkah mundur yang mestinya bisa dihindari. Seharusnya, kesempatan besar terbuka lebar bagi skuad U23 saat ini. Mereka tampil sebagai tuan rumah babak kualifikasi, sebuah keuntungan besar dengan dukungan penuh supporter di stadion. Namun, keunggulan itu tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pertandingan pembuka melawan Laos menjadi bukti awal bahwa permainan tim belum menemukan bentuk terbaik. Alih-alih menang mudah, Indonesia justru kesulitan mencetak gol dan harus puas berbagi angka dengan skor kacamata. Kemenangan telak atas Makau di laga kedua memang sempat menghadirkan harapan. 5 gol tanpa balas seakan menghidupkan kembali optimisme bahwa Garuda Muda bisa mengulang sukses edisi sebelumnya. Sayangnya, momentum itu tidak berlanjut ketika mereka harus berhadapan dengan Korea Selatan di laga pamungkas grup. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi satu kesalahan kecil cukup membuat Indonesia tersingkir setelah menelan kekalahan tipis 0-1. Pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini, dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Nusantara TV, menilai kegagalan ini tidak datang tiba-tiba. Menurutnya, permainan Indonesia masih terlalu kaku dan minim kreativitas. Serangan yang dibangun cenderung mudah terbaca, sehingga lawan bisa menutup ruang dengan cepat. Ia menyebut kurangnya variasi dalam pola menyerang membuat tim kesulitan menembus pertahanan rapat tim lawan, terutama saat melawan tim kuat seperti Korea Selatan. Kusnaini juga menyinggung bahwa meski individu pemain memiliki kemampuan teknis cukup baik, koordinasi di lini serang masih jauh dari kata ideal. Pergerakan tanpa bola tidak seimbang dengan distribusi umpan, sehingga serangan yang dibangun seringkali patah di tengah jalan. Hal ini berbanding terbalik dengan performa era sebelumnya, di mana meski menghadapi lawan tangguh, Garuda Muda masih mampu memberi kejutan lewat variasi taktik. Kegagalan kali ini menjadi pelajaran penting bagi federasi dan pelatih. Evaluasi mendalam diperlukan, bukan hanya terkait kualitas pemain, tetapi juga metode membangun pola permainan yang lebih dinamis. Harapan publik tentu tetap besar agar ke depan, Timnas U23 mampu bangkit dan kembali bersaing di level Asia dengan gaya bermain yang lebih kreatif dan sulit diprediksi. 3 nama calon pelatih Timnas U23 di SEA Games 2025 bikin publik heboh, dari Zulkifli Syukur hingga Indra Syafri jadi sorotan. Nasib Gerald Vandenberg masih tanda tanya, PSSI segera putuskan arah Garuda Muda di Thailand. Ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada 3 hingga tanggal 18 Desember mendatang dipastikan menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Status sebagai juara bertahan membuat ekspektasi terhadap Timnas U23 semakin besar. Namun, hingga kini PSSI belum menetapkan siapa sosok pelatih yang akan memimpin Garuda Muda dalam mempertahankan gelar bergengsi tersebut. Gerald Vandenberg, arsitek Timnas U23 saat ini, belum tentu kembali dipercaya untuk mendampingi tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadwalkan segera mengadakan rapat dengan Direktur Teknik Alexander Swiers dalam 1 hingga 2 hari ke depan untuk membicarakan kandidat pelatih. Keputusan ini dinantikan publik, karena akan sangat menentukan arah persiapan menuju pesta olahraga 2 tahunan Asia Tenggara tersebut. Dari sejumlah nama yang mencuat, Zulkifli Syukur menjadi salah satu kandidat potensial. Mantan Kapten Arema FC itu kini menjabat asisten pelatih di skuad U23. Kedekatannya dengan para pemain muda Indonesia dianggap sebagai modal penting, ditambah lagi statusnya sebagai legenda yang tentu mendapat respek besar dari para juniornya. Dengan usia yang relatif muda untuk ukuran pelatih, yakni 41 tahun, Zulkifli diyakini mampu membawa pendekatan segar sekaligus menjaga kedisiplinan tim. Selain Zulkifli, nama Indra Syafri kembali santer diperbincangkan.
Sosok yang sudah berulang kali membawa tim kelompok umur Indonesia berprestasi ini memang dikenal punya insting tajam dalam membentuk skuad tangguh. Rekam jejaknya membuktikan hal tersebut, mengantarkan timnas U19 juara Piala AFF 2013 dan 2024, membawa timnas U22 meraih gelar Piala AFF 2019, hingga mempersembahkan medali emas di SEA Games 2023. Pengalaman panjang dan mental juara yang ia tanamkan kerap menjadi pembeda dalam turnamen besar. Nama terakhir tentu masih menyisakan peluang, yakni Gerald Vandenberg sendiri. Walaupun gagal memenuhi target PSSI dalam beberapa turnamen terakhir, evaluasi yang dilakukan Alexander Swiers bisa saja menghasilkan keputusan untuk tetap mempertahankan pelatih asal Belanda tersebut. Meski belum mampu membawa Garuda Muda juara Piala AFF U23 2025 maupun lolos ke Piala Asia U23 2026, Vandenberg dinilai masih punya pengalaman internasional yang berharga. Kini, keputusan ada di tangan federasi. Siapapun yang akhirnya dipilih, publik berharap timnas U23 mampu menjaga kehormatan sebagai juara bertahan dan tampil maksimal di Thailand nanti. Ajang SEA Games 2025 bukan hanya soal mempertahankan medali emas, melainkan juga tentang menjaga konsistensi prestasi generasi muda Indonesia di level Asia Tenggara. Mauro Zelstra langsung naik kelas ke timnas senior Indonesia bikin media Belanda heboh, padahal di klub masih jadi cadangan. Paspor baru kelar jadi penentu, kini nasibnya jadi tanda tanya jelang laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. Media Belanda, Noord-Hollands Dagblad, belum lama ini menyoroti keputusan mengejutkan timnas Indonesia yang langsung memasukkan nama Mauro Zelstra ke skuad senior. Hal ini menimbulkan tanda tanya karena bek muda berusia 20 tahun tersebut sejatinya belum menjadi andalan di klubnya, FC Volendam, di mana ia lebih sering menghuni bangku cadangan ketimbang tampil reguler di lapangan. Menariknya, Zelstra justru lebih dulu mencatatkan debut bersama timnas Garuda sebelum benar-benar menembus skuad utama klubnya di Belanda. Padahal, rencana awalnya adalah menurunkan sang pemain bersama Jong Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Akan tetapi, perjalanan administrasi yang cukup berliku membuat rencana itu berantakan. Proses pengurusan paspor Indonesia yang sudah dimulai sejak hampir 1,5 tahun lalu baru rampung belakangan ini. Akibatnya, ia gagal didaftarkan ke kompetisi kelompok umur, tetapi langsung mendapat jalan untuk membela tim senior. Situasi ini jelas di luar perkiraan banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola di Belanda. Dari jalur yang semula diproyeksikan untuk beradaptasi di level U23, Zelstra justru melompat langsung ke skuad yang lebih bergengsi. Pengalaman barunya bersama timnas senior otomatis mempercepat perkembangan kariernya, sekaligus menambah daftar pemain keturunan yang berhasil mengenakan seragam merah putih. Di FC Volendam sendiri, Zelstra sudah terbiasa berlatih dengan sejumlah pemain yang punya jam terbang internasional. Rekan setimnya, seperti Ozan Kokcu yang membela Azerbaijan dan Brandely Kuwas yang memperkuat Curaçao, menjadi contoh nyata bagaimana atmosfer global hadir di ruang ganti klub tersebut. Kini, dengan kehadiran Zelstra di timnas Indonesia, Volendam semakin identik sebagai klub yang banyak dihuni pemain berlabel A internasional. Kasus ini juga memperlihatkan betapa krusialnya persoalan administrasi dalam menentukan jalur karir seorang pemain naturalisasi. Jika pengurusan dokumen lebih cepat selesai, mungkin Zelstra sudah lebih dulu berproses di level U23. Namun, karena keterlambatan itu, ia justru diberi kesempatan emas lebih awal untuk tampil bersama skuad senior. Meski sudah menjalani debut, masa depannya di timnas masih penuh tanda tanya. Patrick Kluivert selaku pelatih kepala belum memastikan apakah Zelstra akan kembali dipanggil pada jeda internasional bulan Oktober mendatang. Padahal, Indonesia akan menghadapi dua laga penting di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan itu bisa menjadi penentu langkah Garuda dalam menjaga asa menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pemain timnas Indonesia ramai-ramai tampil di Liga Champions Asia 2025 per 2026, dari Sandy Walsh hingga Mayu Becker ikut unjuk gigi. Persib Bandung dan Dewa United turun jadi wakil, deretan bintang Garuda siap bikin kejutan di kancah Asia.
Musim 2025-2026 menjadi panggung spesial bagi para pemain timnas Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Meski klub-klub tanah air sudah lama tak tampil di kompetisi kasta tertinggi Asia sejak 2011, wajah-wajah Garuda tetap hadir meramaikan persaingan. Dari 3 ajang berbeda, para penggawa Indonesia siap menunjukkan kualitasnya bersama tim masing-masing. Di level tertinggi, yakni AFC Champions League Elite, terdapat 3 pemain yang terlibat. 2 di antaranya adalah Sandy Walsh dan Sain Patinama yang kini memperkuat Buriram United, klub raksasa asal Thailand. Keduanya memulai petualangan Asia menghadapi Johor Darul Takzim dari Malaysia, yang dikenal sebagai salah satu tim paling kuat di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran Walsh dan Patinama menambah warna baru di lini pertahanan Buriram, sekaligus membawa bendera merah putih berkibar di kompetisi bergengsi tersebut. Sementara itu, nama lain yang juga mencuri perhatian adalah Mayu Becker, pemain muda timnas Indonesia U17. Bek berusia belia itu kini tercatat sebagai bagian dari skuad Melbourne City di Australia. Walaupun belum mendapatkan kesempatan tampil sejak menit awal, Becker sudah masuk dalam daftar pemain cadangan ketika Melbourne menghadapi Sanfrecce Hiroshima di laga perdana. Kehadirannya di daftar pemain utama saja sudah menjadi langkah besar bagi kariernya di kancah internasional. Di kasta kedua, AFC Champions League 2, Indonesia diwakili langsung oleh Persib Bandung. Klub kebanggaan Jawa Barat itu membawa sederet pemain timnas seperti Mark Klok, Tom Haye, Beckham Putra, Robbie Darwish, hingga Kakang Rudianto. Musim ini, Persib menargetkan hasil yang lebih baik setelah tahun lalu harus puas finish sebagai juru kunci grup. Kehadiran deretan pemain nasional diharapkan mampu memberikan energi baru agar Maung Bandung bisa bersaing lebih ketat melawan lawan-lawannya. Menariknya, salah satu pesaing mereka di grup, Bangkok United, juga memiliki pemain asal Indonesia yakni Pratama Arhan. Pertemuan ini tentu akan menambah daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola tanah air. Selain itu, ada pula kiprah Dewa United yang tampil di AFC Challenge League. Klub ini juga menurunkan kekuatan penuh dengan 4 nama yang sudah tidak asing lagi bagi pecinta Garuda, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Rafael Struijk. Kombinasi pengalaman dan energi muda diharapkan bisa membawa tim asal Tangsel tersebut melangkah jauh di kompetisi ini. Dengan tersebarnya para pemain timnas Indonesia di berbagai klub Asia, musim ini menjadi bukti bahwa talenta sepak bola tanah air semakin mendapat pengakuan di kancah internasional. Walau bukan semua lewat jalur klub lokal, kehadiran mereka tetap membawa kebanggaan tersendiri bagi publik Indonesia. Nova Arianto beberkan 2 masalah serius timnas U17 jelang Piala Dunia 2025, fokus dan ketenangan jadi sorotan utama. Garuda Asia jalani TC Bulgaria hingga uji coba di Dubai, target bikin kejutan di panggung dunia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan catatan penting kepada anak asuhnya setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bulgaria. Menurutnya, ada 2 hal utama yang harus segera diperbaiki sebelum melangkah ke Piala Dunia U17 2025, yakni konsentrasi penuh selama pertandingan dan ketenangan dalam menguasai bola. Evaluasi ini lahir setelah Garuda Asia menjalani laga uji coba melawan Makedonia Utara di Stadion Dragalevski pada Sabtu tanggal 13 September tahun 2025. Dalam duel tersebut, para pemain sempat lengah sehingga gawang mereka kebobolan akibat kehilangan fokus sesaat. Nova menekankan bahwa di level Piala Dunia, detail kecil seperti ini bisa berakibat fatal. Ia mengingatkan para pemain muda bahwa mereka harus siap menjaga konsentrasi penuh selama 90 menit tanpa kendor sedikit pun. Selain itu, mantan bek timnas Indonesia itu juga menyoroti aspek ketenangan saat menguasai bola. Menurut pengamatannya, beberapa pemain masih terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga alur serangan mudah terputus. Nova menekankan pentingnya kesabaran dalam membangun serangan, apalagi ketika menghadapi lawan yang lebih berpengalaman dan punya pressing ketat. Kemampuan mengendalikan tempo serta membuat keputusan tepat di bawah tekanan akan menjadi modal besar di turnamen dunia nanti. Meski begitu, Nova menilai rangkaian latihan di Bulgaria sudah memberi banyak pelajaran berharga. Melawan tim-tim Eropa Timur dengan gaya bermain keras dan tempo cepat membuat para pemain terbiasa menghadapi intensitas tinggi.
Pengalaman inilah yang nantinya bisa menjadi bekal berharga ketika bersua dengan tim-tim kuat di Piala Dunia U17. Setelah menyelesaikan program di Bulgaria, para pemain rencananya akan kembali ke klub masing-masing selama 2 pekan untuk menjaga kondisi dan menit bermain. Selanjutnya, tim akan kembali berkumpul di Yogyakarta untuk menjalani tahap persiapan berikutnya. Agenda juga mencakup uji coba di Dubai, yang dirancang untuk mengasah taktik sekaligus melatih mental bertanding. Nova menilai aspek mental tidak kalah penting dibanding kemampuan teknis, terutama untuk menghadapi tekanan besar di turnamen sekelas Piala Dunia. Dengan jadwal turnamen yang semakin dekat, Nova berharap para pemain bisa menunjukkan perkembangan signifikan dari setiap tahapan latihan. Ia ingin skuad Garuda Asia tampil lebih disiplin, dewasa, dan tenang saat menghadapi lawan. 2 faktor yang menjadi sorotannya, fokus dan ketenangan, diyakini dapat menjadi senjata utama untuk bersaing di panggung internasional. Harapan besar pun dipasang agar Indonesia mampu memberi kejutan dan meninggalkan kesan positif di Piala Dunia U17 2025.